Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 42, album foto. Setelah gagal dan tertipu, Susi kembali menjual dua buah mobil yang ditinggal oleh almarhum suaminya. Satu mobil pick up dan satu lagi mobil Avanza. Dari penjualan mobil itu dipakai untuk mengorbankan anaknya dari produser yang dikenalnya. Pada waktu itu nama Berliana belum terkenal. Dia masih menjadi artis pendatang baru dan masih mencari nama di jagat hiburan. Sebagai seorang artis, Berliana harus terlihat cantik dengan memakai baju-baju mahal, perawatan kecantikan, mobil mewah, dan sebagainya. Penghasilan dari artis tidak seberapa karena dia masih menjadi peran pembantu dalam sinetron. Sedangkan suaranya juga pas-pasan untuk masuk ke dalam dapur rekaman. Pada akhirnya, Berliana banyak hutang, tagihan bulanan mobil, kartu kredit, dan hutang yang lainnya. Davi mendengarkan penjelasan dari Dani dengan ekspresi wajah yang berubah-ubah. Ia masih menunggu Dani menyampaikan semua informasi yang diketahuinya. Berliana memakai kartu kredit dengan tagihan yang sangat tinggi, dan pada saat ini mereka pun sangat sering dikejar-kejar hutang. Begitu sangat banyak para debt collector ataupun penagih yang datang ke rumahnya untuk menagih hutang kepada Susi dan juga Berliana. Di mana Hana waktu itu? Tanya David. Istri Anda sudah kuliah dan dia tidak tinggal di rumah bersama dengan Susi dan ngekos di dekat kampusnya, Dani menjelaskan. Apa mereka yang membiayai kuliahnya? Setahu saya, istri Anda kuliah dari beasiswa. David merasa sedih ketika mendengar apa dikatakan oleh Dani. Istri Anda juga bekerja sepulang dari kampus. Walaupun begitu, IPK-nya selalu tinggi. David tersenyum ketika mendengar pria itu menceritakan tentang istrinya. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Berliana bisa menjadi artis terkenal dalam waktu yang singkat. David menganggukkan kepalanya. Dia mengenal Berliana sekitar 2 tahun yang lalu. Pada saat itu, Berliana sudah menjadi artis yang namanya naik dalam waktu seketika. Cari tahu siapa orang menaikkan namanya. David memberikan perintahnya. Baik Pak, saya akan mencari tahu tentang hal ini, jawab Dani. Apa menurutmu ini janggal? Tanya David. Sangat janggal menurut saya, jawab Dani. Bila sudah tidak ada lagi yang Anda inginkan, saya permisi. Tunggu, David memandang Dani dengan sorot mata yang tajam. Dani diam dan tidak mengerti. Ia tidak merasa memiliki kesalahan. Dari mana kamu dapat foto-foto istriku? Oh, ini album foto milik istri Anda, banyak di kamar kosnya. Saya mendapatkan dari salah seorang penghuni kos, dan dia memberikan penjelasannya. Siapa yang memberikannya? Namanya Fanny. Mana album foto yang lainnya? Saya berjanji untuk mengembalikan kepada Fanny jam 5 sore ini, Pak. Ini merasakan firasat yang tidak enak. Aku ingin album foto istriku. Bos ini, David menampungkan tangannya. Saya harus bilang apa ke Fanny? Untuk mendapatkan album foto milik Hana, Dani harus membayar salah seorang penghuni kos dengan alasan ada hal penting mengenai kasus Berliana. Terserah kau saja. Sini, album foto istriku, David minta dengan memaksa. Dani menarik nafas panjang dan menghembuskannya secara perlahan. Pria itu dengan terpaksa mengeluarkan beberapa album foto dari dalam tasnya. Ia kemudian memberikan album foto itu kepada David. Jangan sampai istriku tahu kalau album foto ini ada padaku, David memandang Dani. Beritahu aku di mana lokasi rumah peninggalan orang tua istriku. Aku ingin tahu siapa sekarang yang memiliki rumah itu. Baik Pak, Dani keluar dari dalam ruangan David setelah memberikan semua album foto milik Hana. Di
Diambilnya ponsel yang berada di atas mejanya. Davin menghubungi seseorang dan merintahkan orang itu untuk terus mengawasi Susi. Ia tidak ingin Susi bisa lepas dari genggamannya. Ia belum bisa menentukan sikap apa yang harus diperbuatnya terhadap wanita tersebut. Davin membuka album foto itu satu persatu. Foto itu tampak sudah tua, namun masih tetap cantik dan juga terawat. Dipandangnya foto-foto tentang keluarga Hana yang sebenarnya. "Hai bro, lagi apa?" Seorang pria masuk dalam ruangan Davin tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Davin mengangkat kepalanya dan menatap pria yang sudah duduk di depannya. "Tadi Dani kesini. Apa kau mencari tahu tentang Berliana? Apa masih belum ada informasi tentang dia?" Tanya pria bernama Rafasha tersebut. Davin menganggukkan kepalanya. "Saat ini aku masih memegang Susi. Aku ingin menghabisinya dan membuat dirinya menyesal atas perbuatannya." Davin berkata dengan penuh kemarahan. Ia sudah berniat untuk membuat Berliana menyesal karena sudah permainkan dirinya seperti ini. Rafasha diam ketika mendengar ucapan Davin. Besar harapannya agar sahabatnya tidak melakukan perbuatan yang salah. "Jangan mengandalkan emosi menghadapi masalah seperti ini," nasihatnya. "Dia sudah menipuku." "Apa yang sudah diperbuatnya? Apa maksudmu?" Rafasha merupakan sahabat akrab Davin. Pria itu sangat mengetahui semua cerita tentang sahabatnya tersebut. "Berliana, ternyata dia sudah menipuku. Yang sebenarnya terjadi, dia tidak ada hubungan darah dengan Hana, istriku. Mereka hanya saudara tiri, beda ibu dan beda ayah." Hati yang terasa sakit ketika mengatakan hal ini. Kebusukan Berliana kini sudah diketahuinya. "Apa kamu yakin?" Rafasha mengerutkan keningnya. Selama ini Rafasha tahu bahwa Berliana memiliki saudara tiri beda ayah. Hal ini diketahuinya bukan hanya dari Davin saja, namun juga dari Karin kekasihnya yang merupakan sahabat Berliana. Davin menunjukkan bukti surat nikah serta bukti akte kelahiran milik Hana dan juga milik Berliana kepada Rafasha. Ia juga menunjukkan foto pernikahan mama dan papa Berliana dan foto pernikahan almarhum papa mertuanya dengan Susi. Rafasha begitu sangat geram ketika mengetahui hal ini. Meskipun saat ini bukan dirinya yang sedang ditipu, namun tetap saja membuatnya sangat marah. "Apa tujuan dia melakukan ini?" tanyanya. Davin menggelengkan kepalanya. "Aku ingin menghabisi Susi. Aku akan menanyakan kepadanya tentang hal ini." Dengan rasa marah yang sudah tidak bisa ditahannya, Davin ingin memberi pelajaran terhadap wanita tersebut. Rafasha menggelengkan kepalanya. "Sebaiknya tahan," ucapnya. "Setelah apa yang lakukannya terhadap Hana dan juga aku, kamu suruh aku diam?" Davin memandang Rafasha dengan marah. Di mana letak hatinya ketika mengetahui ketidakadilan terhadap istrinya? "Aku sudah perlakukan istriku dengan tidak baik. Itu semua karena mereka. Saat aku sudah mengetahui ini semua, aku hanya diam saja melihat wanita iblis itu. Sekarang, bukankah kamu tidak menemukan dan tidak mengetahui di mana Berliana? Kemungkinan besar dia akan menghubungi mamanya. Dan bila kamu bertindak seperti ini, dia akan takut dan tidak akan muncul lagi." Rafasha memberikan saran. Davin diam dan menjat pelipis keningnya yang pusing. "Aku tidak bisa bersabar. Aku akan tetap terus mencari dia. Kita tidak tahu apa tujuan Berliana melakukan ini semua. Sekarang kita masih memiliki Susi. Lebih baik kamu menunjukkan bahwa kamu tidak menghiraukan Berliana dan pura-pura tidak mengetahui atas semua ini, agar dia nanti akan muncul dengan sendirinya. Saat ini masih ada Susi di tangan kita." Rafasha memberikan saran. Davin diam ketika mendengar saran dari sahabatnya. Untuk kasus yang dihadapinya, ia tidak bisa gegabah untuk mengambil langkah, karena bisa saja langkah yang diambilnya merupakan hal yang salah. Tekadnya sudah bulat untuk Mbak Susi dan juga Berliana menyesal dengan perbuatannya terhadap Hana. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.